Viral, Ayu Ting Ting ketemu Ji Chang-wook. Ayu Ting Ting lagi-lagi bikin geger dunia maya. Ya, ibu satu anak itu bikin iri warganet gara-gara dapat menggandeng tangan Ji Chang-wook, aktor asal Korea Selatan, saat sedang syuting bareng. Lucunya, pemeran drama Backstreet Rookie hanya diam dan menebar senyum saat tangannya dipegang oleh Ayu. Itu cinta pertama aku, Mas. Aku gak bisa ngomong. Aku grogi. Bukan hanya sekali dua kali, sebelumnya Ayu juga sempat buat netizen iri brutal lantaran dapat foto bareng Taeyang Big Bang. Ya, momen keberuntungan ini tentu sangat didambakan bagi penggemar K-pop. Itu namanya rezeki, Mas. Kalau rezeki gak kemana. Oh, parah. Selain Ayu Ting Ting, Irfan Hakim juga dapatkan keberuntungan dapat bertemu langsung dan berfoto dengan Ji Chang-wook, apalagi bersentuhan dengan aktor asal negeri gingseng tersebut. Dia tuh bukan penonton drakor ya, tapi ini tuh bener-bener humble banget dan juga hangat sama kita dan juga tidak banyak batasan. Irfan pun mengungkap jika sebenarnya ia memiliki keinginan untuk dapat mengajak Ji Chang-wook melihat aviari miliknya, agar dapat juga bertemu langsung dengan sang istri yang kebetulan juga ngefans berat. Namun sayangnya aktor Korea itu sudah kembali pulang ke negaranya. Pas dia posting, istri gue kayak kok nggak bilang-bilang ini gini, aku suka, hah? Bunda ikutan suka? Iya, aku suka banget. Iya, ternyata cewek-cewek Indonesia penggemar drakor tuh pada suka sama Bang Icang gitu. Tadinya gue mau ngajak Bang Icang datang ke aviari gue, ternyata dia kebur kembali ke Korea. Kimberly dituding halangi Edward ketemu anak. Prahara rumah tangga Kimberly Ryder dengan suaminya Edward Akbar makin hari makin jauh kata usai. Alih-alih mereda karena sudah bergulir di pengadilan agama, konflik rumah tangga Kim Edward makin memanas penuh drama. Tepat di hari ulang tahun ke-39, Senin lalu, Edward Akbar mengunggah sebuah video lama bersama kedua buah hatinya, diakhiri dengan ungkapan rasa kangen. Tak lama tak bisa bertemu Raiden dan Aisyah. Sontak unggahan penuh haru Edward pun membuat Kimberly meradang kecewa. Mengapa Edward malah curhat di medsos, ketimbang ngomong langsung secara baik-baik? Belum ya, semenjak dari permasalahan ini ada, belum ada. Upaya untuk bertemu ya kirim video ya, dari kirim video, tolong sampaikan bahwa papanya rindu pada Raiden dan Aisyah gitu ya. Ya terkadang dia rindu gitu kan, tapi ya hanya melalui video aja. Enggak. Belum minta kok. Belum minta ketemu. Belum minta artinya belum ketemu selama ini. Belum ada kontak untuk. Aku pernah menawarkan beberapa bulan yang lalu kalau mau ketemuan kabarin. Nggak ada kontak, nggak ada ngomongin soal ketemu anak. Tak terima suami yang sudah menemaninya 8 tahun malah curcol di medsos ingin bertemu anak. Kim menuding balik pihak Edward sulit dihubungi, seolah menutup pintu komunikasi dengan kedua buah hatinya. Ini ada kangennya lah ya. Cuman saat aku pernah anak-anak pengen nelpon papanya, terus aku coba telepon tapi nggak diangkat. Dianya udah ganti nomor. Insya Allah semua kondusif pasti akan. Karena bagaimana mereka juga darah daging berdua. Ya, entah siapa yang benar dan salah. Yang pasti kata damai jauh panggang dari api. Apalagi dalam berbagai kesempatan, bahkan dalam curhatan di medsos, Edward bersikukuh menuding ada intervensi pihak keluarga mertua di balik prahara rumah tangganya dengan Kimberly. Kalau masih ada intervensi ya agak sulit ya. Ada hadisnya kan Bu ya, Mbak kan muslim ya. Kalau ada urusan rumah tangga coba diselesaikan di internal ya. Jangan pihak-pihak yang lain ikut campur supaya nggak runyam. Ya itu
bingung juga sih, karena dari keluarga saya itu tidak ada intervensi ya. Cuman ada, aku juga bukan tipe orang yang apa-apa ngomong sama keluarga, apa-apa ngomong sama orang tua. Khawatir komentar netizen, Dude dan Alisa masih sembunyikan wajah anak. Dude Herlino dan Alisa Subandono masih merahasiakan wajah putrinya yang bernama Aisyah Aulia Putri Herlino itu. Meski tampak mengunggah video dan foto bayi mungilnya di media sosial, tapi Dude dan Alisa masih nggak memperlihatkan wajah sang anak dengan memalingkan wajahnya dari kamera, sehingga hanya bagian belakang saja yang terlihat. Emang kenapa sih Dude dan Alisa? Apa khawatir dengan komentar miring netizen yang bisa mengganggu pikiran mereka? Saya menginginkan memang pada saat mungkin dia sudah cukup besar, mungkin ya 6 bulan ke atas lah ya. Bukannya nggak mau berbagi, karena banyak juga pertanyaan, kok nggak diposting sih wajahnya, tapi insya Allah nanti kita posting. Saya ingin itu dia sekarang tumbuh dengan ibunya dulu deh, gitu ya, menikmati masa ASI selama 6 bulan ini biar dia sama ibunya intens dulu gitu ya, baru nanti kalau kita publish di atas 6 bulan. Meski sudah berpengalaman memiliki 2 orang anak sebelumnya, tapi ini jadi pengalaman pertama bagi Dude dan Ica memiliki anak perempuan. Tentu saja itu bukan hal yang mudah bagi pasangan ini, karena keduanya harus mempelajari cara mengasuh anak perempuan yang punya treatment dan cara berbeda dari anak laki-laki. Jadi seperti apa sih perawatan untuk anak perempuan yang dilakukan Dude dan Ica? Kalau yang lain-lain kan mungkin kita main bola bareng-bareng segala macam. Nah kalau anak perempuan nih ada sisi kelembutan yang dia harus terima dari ibunya, tapi juga ada perlindungan dari ayahnya yang dia perlu lihat ada figur cowok gitu ya. Kemudian treatmentnya pasti beda. Nah ini yang sekarang saya sama Ica lagi coba pelajari dari sisi parenting supaya tumbuh kembang anak-anak ini memang sesuai porsinya gitu insya Allah. Biasanya bayi yang berusia 4 bulan udah bisa berceloteh atau mengucapkan 1 atau 2 patah kata seperti mama, papa. Gak cuma itu, di usia 4 bulan otot leher bayi udah kuat sehingga bisa tengkurap. Nah, kira-kira udah bisa apa aja nih Dede Aulia? Sekarang lagi belajar untuk ini ya, balikin badan. Mulai merangkak. Jadi mulai merangkak pelan-pelan gitu, dan ya 2 bulan lagi menuju MPASI. Di sisi lain, penampilan Alisa Subandono juga nggak kalah mencuri perhatian nih. Ica tampak tetap terlihat langsing meski telah memiliki 3 anak. Lalu apa yang membuat Alisa cepat langsing setelah baru saja melahirkan? Apa karena diet khusus nih? Enggak sih, kayaknya memang genetik bawaannya badannya Ica begini seperti ini ya. Gitu. Jadi bahkan kemarin terakhir pun juga ke dokter anak, itu dokter bilang bahwa ibu jangan diet dulu ya gitu. Jadi memang sebenarnya sama sekali nggak ada diet sampai sekarang. Terus juga makan ya memang karena kan tahu kebutuhannya semuanya untuk babynya gitu. Olahraga juga udah mulai sih tipis-tipis aja gitu ya. Dokter juga ingetin karena kan perlu bergerak juga gitu. Jadi tapi masih olahraga yang ringan. Bungkam mulut netizen, Rizky Ridho menang kompetisi binaraga di Singapura. Dua kembar Rizky dan Ridho akhirnya bungkam mulut nyinyir netizen yang mencibir bentuk badannya, yang kini berubah jadi lebih kekar dan berotot. Ya, sejak memutuskan untuk lebih fokus menggeluti binaragawan, Rizky Ridho tak henti-hentinya dapatkan cibiran pedas. Apalagi sejak mereka vakum bernyanyi. Tapi kini, dua kakak beradik itu berhasil meraih gelar juara pertama.
dalam kompetisi binaraga FIF World Championship 2024 di Singapura. Nyanyi sambil buka baju itu dibully habis-habisan, dikatain semua komenan di Instagram, di TikTok, di sosial media, semuanya kita baca. Akhirnya itu yang mendorong kita ubah menjadi motivasi buat mengikuti ajang itu. Ya, dan alhamdulillah kita bisa meraih prestasi di bidang di luar dari kemampuan kita, dan kita juga men-challenge diri sendiri dengan mengikuti kompetisi ini. Mereka pun mengaku jika apa yang kini mereka raih bukanlah hal yang mudah. Mereka harus berjuang mengubah gaya hidup dan menjalaninya secara disiplin, terutama dalam pola makan dan rutin berlatih. Selain itu, semua tak lepas dari restu keluarga. Karena ingin men-challenge diri sendiri, sanggup nggak untuk disiplin dalam segala hal, terutamanya pola makan ya. Yang paling susah banget itu peak week ya, minggu terakhir penentu untuk binaragawan. Itu sih yang berasa kayak neraka banget, karena mengurangi minum ya. Menyentuh hati, momen Tisabiani melihat anak tunarungu mengaji. Tisabiani mengaku senang bisa bertemu dengan anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik di sekolah tunarungu kawasan Tangerang. Kedatangan Tisa di sekolah berkebutuhan khusus itu tak hanya sekedar memberikan dukungan terhadap program Tuli Mengaji yang digagas sebuah yayasan, tetapi juga memotivasi langsung anak-anak untuk bisa mengaji meskipun memiliki keterbatasan. Membanggakan teman atau membanggakan orang-orang terdekat. Yang paling penting tujuan hidup kita adalah kedua orang tua dan juga keluarga. Karena kalau kedua orang tua dibahagiakan, pasti kalian akan menjadi orang yang bahagia di dunia. Oh iya, itu tuh aku kebetulan emang ada kegiatan sosial, datang ke tempat-tempat adik-adik yang memang kalau nggak salah tuh dia tunarungu ya, tunarungu. Jadi sekalian belajar bahasa isyarat juga. Kebetulan dulu aku pernah main film berperan sebagai orang yang memang tunarungu, terus bisa bahasa isyarat. Jadinya aku kesana gitu, sekaligus belajar Al-Quran tapi pakai bahasa isyarat. Bahkan kekasih Dul Jailani itu sangat terharu saat melihat salah satu siswa mengaji dengan menggunakan bahasa isyarat dan tersentuh untuk ikut mencoba bahasa isyarat. Sebenarnya tersentuhnya karena mereka bisa baca Al-Quran tapi pakai isyarat itunya sih gitu. Sedangkan kita kadang belajar Al-Quran tuh kadang masih masih males-malesan, kadang kalau misalnya capek suka ditunda gitu. Padahal sebenarnya itu kan adalah kewajiban umat Islam gitu. Tapi mereka bisa walaupun punya keterbatasan tapi tetap semangat belajar Al-Quran. Sebenarnya karena udah pernah sempat belajar di tahun 2019, jadi ada beberapa yang aku ingat bahasa-bahasanya gitu. Cuman kalau misalnya disuruh melancarkan mungkin belum ada waktunya aja. Tapi aku tertarik sih untuk belajar isyarat lebih dalam gitu. Tisa yang sebelumnya pernah belajar isyarat untuk kebutuhan perannya di film itu, nampak antusias bisa kembali memperagakan bahasa isyarat. Ia juga mengaku senang dengan kegiatan bersifat sosial seperti itu. Tak jarang jika calon menantu Maya Estianti itu beberapa kali terlibat kegiatan sosial, seperti saat merayakan ulang tahunnya ke-20 bersama anak-anak yatim. Alhamdulillah sih sejauh ini ada lah sesekali pasti sempetin untuk datang ke kegiatan sosial gitu sih, supaya bisa memanfaatkan kegiatan kalau misalnya lagi kosong ke sesuatu hal yang emang bermanfaat gitu.